Pak Beni, ini gimana sih negara Indonesia, kok kami mau datang ke Indonesia kami dibatasi bawa barang, kami mau mengirim ke Indonesia kok dibatasi untuk kiriman barang kami. Harusnya dipahami begini, tadi Bu Ayu udah benar tuh, Bu Ayu. Jadi yang dibatasi itu kayak tadi kaos kaki 2 pasang, itu adalah kategori yang mendapatkan relaksasi pajak. Jumlahnya 2. Kalau Ibu Yanti datang mau bawa 50 pasang nggak ada masalah. Yang relaksasinya 2 pasang, yang 48-nya itu tetap kena pajak. Handphone, yang bebas pajaknya 2 handphone Bu Yanti. Kalau Bu Yanti mau bawa 10 handphone tuh masuk Indonesia, berarti yang kena pajaknya 8 handphone. Jadi tidak dibatasi jumlah. Pembatasan itu ketika bicara jenis barang, jumlahnya berapa, itu khusus untuk yang mendapatkan relaksasi dari negara. Bu Ayu benar kan begitu Bu Ayu ya? Ya, benar kan? Jadi negara tidak membatasi PMI mau membawa berapapun banyaknya ke Indonesia atau mengirim barang ke Indonesia. Peraturan yang kemarin sempat membuat heboh itu adalah terkait dengan yang dibatasi karena jenis dan kategori serta jumlah itulah yang akan mendapatkan relaksasi pajak. Di situ kami sampaikan, Bapak Presiden, para PMI ini pahlawan devisa. Masa sih pemberlakuan barang kiriman mereka, barang yang dibawa oleh mereka kok disamakan dengan barang-barang umum, gitu kan? Bisakah negara memberikan relaksasi pajak? Itu disampaikan langsung. Ya, Menko Ekuin hadir di situ, Menteri Keuangan hadir, Pak Zulkifli Hasan juga hadir. Ya, ya saya bebas-bebas aja lah ngomong begini ya apa adanya karena nggak terbiasa basa-basi gitu. Jadi mohon maaf nih kepada semua pihak. Nah, kemudian Presiden setuju. Bahkan Presiden memberi waktu itu, Presiden katakan 2 minggu ya, harus sudah selesai. Nauzubillahi min dzalik, bukan 2 minggu ya. Tiba-tiba 1 tahun kemudian, ya itu baru selesai. Ya tentu saya juga nggak menyalahkan teman-teman di KL, tapi menurut saya kok agak lama banget gitu ya. Perintah Presiden 2 minggu, kemudian baru selesai 1 tahun lebih. Ya saya nggak tahu mekanisme pembahasannya seperti apa. Mungkin ya alasannya adalah karena ini harus dimasukkan, dikonstruksikan dalam peraturan yang sama juga, tidak hanya bicara barang PMI tapi barang untuk masyarakat umum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya awalnya itu adalah usulan BP2MI, ya, datang langsung bertemu dengan Dirjen Bea Cukai. Jadi BP2MI adalah pihak yang mendorong agar ada kebijakan khusus yang mengatur tentang barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Dalam hal apa? Relaksasi. Jadi supaya para PMI tidak menanggung beban yang berat, beban yang besar atas barang-barang yang mereka bawa secara langsung ataupun barang kiriman atau barang pindahan. Kita mengklasternya ada 3. Jadi barang kiriman, ya, kemudian barang bawaan saat dia datang ke Indonesia, atau barang pindahan. Ya, barang pindahan itu setelah mereka selesai kontrak lah, misalnya di luar negeri, negara penempatan, kemudian mereka bawa semua barang-barangnya untuk kembali ke tanah air. Harusnya kan disyukuri dong ya. Gara-gara BP2MI sekarang ada relaksasi pajak gitu, bukan BP2MI yang kemudian dianggap bertanggung jawab terkait aturan ini. Aturan ini sudah ada dari lama terkait barang kiriman, barang bawaan. Sudah lama, mungkin sejak Republik ini berdiri atau apalah, saya nggak ngerti ya. Karena saya hanya fokus masalah PMI-nya. Saya hanya memanfaatkan momentum bagaimana di peraturan itu direvisi agar PMI mendapatkan relaksasi pajak. Dan alhamdulillah walaupun tentu masih kecil ya, kita tawar-menawarnya alot Bu Yanti. Kita mintanya waktu itu 40 juta, ya, bukan 1.500 US dollar. 40 juta deh bebasin, tawar-menawar di 23 kali pertemuan. Tapi tetap yang disetujui hanya 1.500 US dollar barang kiriman untuk 3 kali kiriman dalam 1 tahun. Ini harusnya yang jelaskan Bea Cukai, ini bukan BP2MI. Ya, BP2MI fokus kepada pembelaan agar PMI mendapatkan relaksasi titik. Yang mengeluarkan peraturan tadi Permendag, Pak Mendag melalui Permendag, Menteri Keuangan melalui ya Permenkyu. Ya, atau PMK gitu ya. Jadi peraturan ini bukan dikeluarkan oleh BP2MI. BP2MI hanya menjadi pihak yang mengusulkan agar dalam aturan yang sejak dulu ada itu direvisi, kemudian PMI diberi kekhususan untuk mendapatkan ya, keringanan biaya melalui relaksasi. Setelah pertemuan dengan Dirjen, ini pembahasannya cukup lama. 16 kali pertemuan BP2MI dengan Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian terkait. Ini ada Pak Sukarman, direktur yang saya tugaskan khusus. 16 kali pertemuan. Karena nggak selesai, ya, saya berkirim surat kepada Presiden. Kemudian dalam rapat terbatas dengan Presiden, saya hadir di situ. Jejak digital juga bisa dilihat. Tanggal 30 Mei, ya, undangan Presiden kepada saya dan juga Menteri, ya, Kabinet itu membahas TPPO. 2 Agustus membahas tentang e-commerce, ya, dan juga hal lainnya terkait UMKM dan sebagainya. 3 Agustus, selain e-commerce, masih 2 Agustus, terkait dengan usulan BP2MI tentang pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia.
3 Agustus pembahasan tentang penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI. Kemudian setelah 16 kali pertemuan berlanjut ya antar KL, yaitu 7 kali pertemuan. Jadi total 23 kali pertemuan. Nah, 23 kali pertemuan tuh. Selama 2 tahun pembahasannya, ya, Masya Allah. Disepakati ya bahwa relaksasi pajak yang akan diberikan kepada pekerja migran Indonesia yaitu 1.500 US dollar untuk barang kiriman dalam 3 kali kiriman dalam 1 tahun. Ya, lumayan kan? Kan dulu-dulu nggak pernah ada kebijakan negara tentang relaksasi atau mengurangi beban para pekerja migran Indonesia. Oke, walaupun saya setuju dengan disampaikan oleh Bu Ayu dan Pak Risto, sebetulnya pengaturan tentang barang kiriman dan sebagainya ini kan udah dari dulu memang ada gitu. Yang khusus dalam peraturan yang direvisi baik Permendak maupun PMK adalah khusus bicara tentang PMI, di mana PMI mendapatkan kekhususan baik yang disebut barang kiriman, baik barang bawaan maupun ya barang pindahan. Poin-poin relaksasinya, nih poin-poin relaksasinya Mbak Yanti. Impor barang kiriman PMI untuk kelompok barang bebas impor dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dengan batasan jumlah tertentu. 2. Impor barang kiriman PMI untuk kelompok barang dibatasi impor dikecualikan dari ketentuan pembatasan impor dari dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru dengan batasan jumlah tertentu. 3. Impor barang kiriman PMI tanpa memerlukan perizinan impor dari Kementerian Perdagangan. 4. Impor barang kiriman PMI terdaftar sebanyak 3 kali atau per tahun ya. Barang kiriman PMI tidak terdaftar sebanyak 1 kali per tahun ya. Nah, aturan batasan kelompok, kondisi dan jumlah barang kiriman PMI yang diperbolehkan untuk diimpor ini tadi benar Mbak Yanti. Jadi waktu heboh-heboh ini Mbak Yanti, saya berpikir apakah ini kesalahan peraturan yang dikeluarkan yang tidak semangatnya mencantumkan apa yang menjadi dorongan BP2MI saat memberi masukan pentingnya ada kekhususan, ataukah PMI yang salah menafsir peraturan tersebut?